teman-teman masalah pembatalan nasab ini. Di zaman terdahulu itu sudah banyak sekali ulama-ulama yang membatalkan nasab. Banyak sekali yang memerangi orang-orang kabilah-kabilah yang mengaku durian Nabi sudah dari dulu. Kenapa mereka nggak binasa-binasa? Bahas nasab ini bukan bahas aib teman-teman, bukan sesuatu yang dilarang atau tidak. Membahas nasab untuk meyakinkan Anda benar nggak si durian Nabi itu, gitu loh. Ini ilmu, siapapun berhak membahasnya. Siapapun berhak untuk mempelajarinya. Gitu loh. Bukan sesuatu, bahas nasab orang itu haram. Siapa bilang haram? Hah? Dari dahulu orang membahas nasab. Bukan aib. Siapa Anda berani membungkam orang membahas nasab? Tidak boleh membungkam orang belajar membahas nasab. Orang berhak, kalau dia punya ilmu berhak dia membahasnya. Anda terima tidak terima, Anda balas dengan ilmiah. Bukan membungkam. Itu bodoh namanya. Ketika Anda dibilang Anda tidak punya kitab sejaman, Anda tetap bungkam. Berdalil bilang, dulu Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan percaya Habib. Itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Dalil kok kepada Kiai Hasyim Asy'ari diam, Kiai yang disebutin kok diam. Dalil itu ilmu. Kalau diamnya Kiai itu bukan dalil, kalau diamnya Nabi mungkin bisa dalil. Gitu loh. Taruhlah mereka berhusnudon. Husnudon kalau sudah ada bayina hilang teman-teman, nggak bisa lagi husnudon. Saya contohnya begini. Contoh saya berhusnudon. Contoh si Ali ya, Wahabi Taik. Kalau yang kata-katanya kayak busuk-busuk gini saya malas teman-teman. Ahmad yang mana Ahmad? Mulutnya diam bukan baik, malah menukah jalan-jalan kezoliman. Oh ini, iya. Kita besokkan aja lah, daripada teman-teman merasa itu. Jadi kalau kita melihat-lihat teman-teman ya, mereka mengatakan kita husnudon, berhusnudon boleh teman-teman, tapi kalau sudah ada dalil. Kalian dulu kan nggak tahu kan ada kitab sejaman tentang Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa An-Nakibi apa tidak. Kalian boleh berhusnudon, tapi ketika sudah ada bayinah, ada kitab yang mengatakan Ahmad bin Isa tidak punya anak yang namanya Ubaidillah, adanya di abad ke-10. Udah gitu yang nulis adalah Ali As-Sakhron, si tukang mabuk. Ya kalian harus percaya bayinah lah. Harus percaya dalil. Bukan percaya dulu kiai-kiai yang dulu pada diam kok percaya Habib. Orang kiai-kiai yang dulu lagi sibuk memerangi Belanda, sibuk membungkam kamu itu, membungkam Utsman bin Yahya yang selalu melemahkan perjuangan orang Nusantara melawan Belanda. Itu sibuknya dulu itu Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau kamu mau tahu, makanya tidak sibuk mengurus nasab kamu. Sibuk bagaimana kamu itu tidak mengganggu perjuangan orang Nusantara. Perang di Banten yang melemahkan juga orang Balawi. Perang di Aceh. Meninggalnya orang Nusantara di Aceh juga banyak itu gara-gara Balawi yang jebak. Di mana lagi? Mana mungkin Kiai Hasyim Asy'ari
ngurusin itu. Gitu loh. Baru sekarang adanya manusia tolol itu yang goblok bilang, dulu Kiai Hasyim Asy'ari percaya Habib kok. Kiai Khalil Bangkalan juga percaya Habib kok. Ya percaya. Karena sibuk bagaimana fatwa-fatwa yang nyelengah-jelengah itu. Bisanya itu. Sudah ada kebenaran malah. Dulu Kiai dulu percaya Habib kok. Tuyul. Berjuang terus teman-teman, tidak usah takut. Berjuang. Kebenaran ini teman-teman. Kalau kamu makin diam makin bahaya. Mana mungkin mereka durian Nabi? Percaya kalian mereka durian Nabi? Nggak percaya saya? Itu mana ada durian Nabi itu? Apa iya ada durian Nabi kayak gitu? Ada istri orang telepon ke Habib Rifki, "Beb, saya mau hijrah, mau bertemu." "Iya, saya sewakan kamu hotel." Istri orang mau hijrah malah digasak di hotel sama Rifki. Itu Habib lagi yang ada di Cirebon tuh. Suaminya lagi ngelayan, istrinya digarap sama Habib. Jindan lagi tuh, Jindan tuh. Punya istri sana sini. Ini yang cerita sendiri si Jida Salim. Saya lagi haid juga dihantam sama dia katanya. Saya pun dihantam dari belakang katanya. Apa ada durian Nabi kayak gitu? Sama kayak si Bahar tuh. Baik anaknya orang dinikah mut'ah, dinikah siri, keluar anaknya dibuang anak orang. Itu begitu Habib. Sama si Imam Unyil, Rizik itu. Chat mesum sama Firja. Suruh kirim foto telanjang. Pas mau ditangkap yang jadi tumbalnya orang siapa? Orang Nusantara mati di KM 50. Kamu bilang mau teriak HAM, kamu yang goblok. Sudah tahu pencet mesum, pencela ini, pencela apa namanya? Gedung Presiden, Istana Presiden, mengkafirkan Pak Jokowi. Kamu bela, kamu bilang HAM, HAM dari mana? Bodoh. Ada cucu Nabi begitu? Saya tanya kalian, ada cucu Nabi begitu? Hah? Ada cucu Nabi begitu? Mana ada? Apa iya ada cucu Nabi kayak gitu? Percaya kalian? Ini cucu Nabi Umar bin Hafid sendiri, siang bolong dia bilang, melotot matanya gini. Nabi datang. Baru semua dalam masjid. Mereka percaya itu loh. Yang lebih parahnya lagi, pesawat dimundurkan sama Habib. Muhibinnya percaya aja. Pesawat bisa mundur. Majunya saja sulit. Apalagi mundur. Pesawat loh. Pilot itu mau majuin untuk terbang saja itu penuh dengan proses, dengan pelan. Ini satu Habib mundur pesawatnya. Enak bener kamu Habib. Kalau film Dono saya percaya bisa mundurkan pesawat. Habib mundurin di Solo lagi tempatnya. Sampai detik ini nggak ada pun orang Solo yang sudah mati maupun yang masih hidup yang mengatakan pernah dulu Habib memundurkan pesawat. Nggak tahu, mungkin manusia jin halo yang nonton mungkin. Percaya kalian itu Habib? Durian Nabi begitu? Kau bilang Habib, percaya keturunan Nabi. Keturunan Nabi apa? Keturunan Nabi apa? Ya,
Ini ada yang mau naik. Ini siapa yang mau naik? Sarah. Kamu mau naik buat apa, Sarah? Kalian percaya ada keturunan Nabi kayak gitu? Ahmad Proyek. Ini Ahmad Proyek kenapa ini? Di sana jam berapa, Bang? Di sini jam 5. Ahmad Proyek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Palsu. Gimana kabarnya Bang Nasab? Alhamdulillah, Bang. Ini kalau pendapatku simpel Bang Nasab. Bagiku ya, Eh, kata para kibin kan mengatakan kalian itu bukan ahli nasab. Nah, barang siapapun yang bisa baca kitab kuning, tinggal baca yang mengarangnya nasab juriah Nabi ini siapa. Secara otomatis kan ada pengarangnya kan. Berarti sohih, berarti yang pengarangnya itu siapa pengarangnya? Kita kan tinggal baca aja kitabnya, hmm. ya kan? Bahkan kemarin-kemarin aku pernah naik ke rumahnya Kibin mengatakan, gini gampang, kalau kalian emang membela Habib itu sebagai juriah Nabi, gini gampang, cukup pakai modal, bukan kita keluar-keluar di media sosial. Coba bawa satu saja Habib ke Nakobah. Nah, di situ kamu akan tahu kebenarannya, apakah Habib ini emang juriah Nabi. Di situ Anda akan tahu kebenarannya. Emang jawabnya muter, Bang. Bagi kiai pun, kata orang kan, lebih baik kita diam. Lebih baik diam bukan baik bagi saya. Kalau diam, berarti membuka jalan kezaliman. Kalau tidak, disuarakan. Yang hak katakanlah hak, yang batil katakanlah batil. Begitu kan? Hmm. Ulama mana yang dulu mengakui? Tidak ada ulama mengakui. Kalau mau hormati, iya. Mau hormati mengakui beda. Kalau orang mengakui berarti ada catatannya. Contoh seperti Syahuna Holil mengakui bahwa Habib itu juriah Nabi. Secara otomatis ada karangannya. Seperti Kiai Hashim Asy'ari mengakui bahwa Habib itu juriah Nabi, secara otomatis Kiai Hashim Asy'ari pun harus ada karangannya. Betul nggak? Nah, itu prinsip. Katanya mereka dalilnya itu gini. Kiai 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 Hashim Asy'ari diam. Diamnya para kiai itu bukan berarti membenarkan. Kalau Nabi yang diam saya percaya itu dalil. Diamnya Nabi itu dalil. Kalau diamnya kiai siapa Anda? Siapa Anda? Diamnya dia jadi dalil itu siapa Anda? Ngawur aja. Atas namakan kiai lagi dapat tuyul. Makanya mereka bawa cuman bawa kiai. Ya Bang Nasa pasti tahu lah sama aku. Akunku yang satunya itu S Ahmad Pecinta. Oke. Pernah tuh satu komal kok. Ayo naik Masalah aku nggak pakai baju Bang. Rame-rame. Sekarang sudah edukasinya cukup. Sekarang saatnya kita ngobrol rame-rame. Silakan yang mau naik dari kalangan Ba'alawi, silakan, saya persilahkan naik. Kalian boleh berdebat tapi harus pakai etika, tidak boleh saling maki. Iya debatnya kalau muter-muter kayak terenggiling Bang Nasab ngapain? Ujung-ujungnya ya isinya caci makian ntar. Oke. Silakan yang mau naik dari kalangan Ba'alawi atau Muhibbin. Tapi satu hal, kalau bicara sama saya tidak mau banyak bicara, langsung pegang Al-Quran, langsung ngubahala, biarlah modar-modar begitu aja. Saya malas berbicara teman-teman. Muhibbin kalau mau naik. Bang Nasab, apa benar Husin Bahir itu mampus? Husin Bagil. Iya. Enggak. Di media sosial kok rame itu ada PT-PT kok katanya Husin Bagil katanya mampus. Ya, saya belum dengar. Biasanya saya kalau dia meninggal pasti saya punya grup-grup pribadi yang memang orang-orang isinya cuma 7 orang, tapi itu pasti mereka share kalau misalnya benar dia mampus, pasti mereka share.
Makanya aku kan penasaran, lebih baik nanya. Mungkin Bang Nasab mungkin tahu. Belum katanya tuh orang-orang. Silakan kalau kalian Kita mau naik. diskusi. Kalau kalian mau naik dari kalangan Muhibbin silakan naik, kalangan Ba'alawis, kalangan kalangan protesis silakan naik. Kalian berdebat secara ilmiah. Tapi jangan debat sama saya. Kalau saya jelas, saya tegas. Saya sudah kata, saya tanya ilmu kitab sejaman nggak punya, saya suruh tes DNA juga nggak mau. Saya ya udahlah, kebenaran ditunjukkan langsung Al-Quran aja. Pegang Al-Quran, langsung mubahalah aja, itu poin. Kalau sama saya udah capek bahas masalah kitab sejaman dengan tes DNA. Soalnya kalian udah nggak mau, jadi mau nggak mau ya udah kebenaran di sini, mutlak. Ya nggak bakal berani Bang Nasab. Nggak bakalan berani. Itu tiap malam tuh Ahmadi. Mana sekarang nggak ada yang berani mubahalah. Sekarang mubahalah pun diharamkan sama mereka. Kemarin kitab sejaman diharamkan, tes DNA Itu kan diharamkan. Terakhir sekarang itu kan kata mubahalah ketua juga Gempur. diharamkan sama mereka, sama si ketua Gempur itu. Itu yang aneh gini Bang Nasab, aku heran gini, kan si Rizik pernah mengatakan, ya mengaku sebagai juriah Nabi tes DNA. Lalu Bahar mengatakan, saya yang pertama tes DNA, ya kan? Bahar itu. Nah setelah Bahar itu muncullah video si Kanib mengatakan tes DNA itu haram. Akhirnya pun Bahar ikut-ikutan mengatakan haram. Lalu seperti Bahar itu seperti ludah yang jatuh di tanah dijilat kembali. Kalian itu jangan asal-asal mewahabikan orang ya. Saya kasih tahu sama kalian. Kiai Abbas itu adalah bapaknya Abbas. Dulu mantan Rois Am PBNU. Kiai Abbas itu. Bapaknya. Bukan bapak angkat, itu bapak kandungnya Kiai Abbas. Itu mantan Rois Am PBNU. Kiai Imaduddin. Kalian tahu siapa Kiai Imaduddin? Itu keponakan kandungnya Kiai Amin. Ya kalau Kipin nggak bakal percaya lah. Kiai Ma'ruf Amin. Saya ini ketemu langsung dengan Kiai Ma'ruf Amin. Itu Imaduddin, itu keponakan saya katanya. Jadi saya tahu. Bahkan Kiai Imad itu masih keturunan Madura. Kamu sembarangan mengatakan orang Wahabi. Kamu tahu yang membatalkan Ba'alawi itu? Bukan orang ngawur loh. Kamu ini ngocek bilang Wahabi. Ini tukang adu domba ini begini nih. Ya mereka nggak kayak gitu aja Bang Nasab. Tahunya Wahabi, Syiah, PKI. Itu aja, nggak ada lagi selain itu. Mana mereka punya data, punya bantahan. Dulu mereka bilang PKI kan, kita dibilang PKI. Setelah kita bongkar, pemimpin PKI itu adalah leluhur kamu di NID. Ahmad Barabba leluhurmu, Sufyan Barahabar leluhurmu, terus Musa Al-Musa leluhurmu. Sekarang Wahabi kalah dari leluhurnya ketua-ketua PKI di Indonesia, sudah malu, sekarang mereka lari ke Wahabi. Hebat memang Ba'alawi Premier. Dulu kan pernah digugat juga kan di kalangan Irsyad kan, menggugat kan. Akhirnya ya nggak ada dukun dari Irsyad, akhirnya tutuplah masalah nasab ini. Pernah kan Irsyad juga mempertanyakan nasab para Ba'alawi ini kan? Sik Kang. Saya tunggu, saya kasih jigong dulu ini, saya mau kasih Muhibbin sebentar. Sama Kibinnya, kasih sama Kibin. Muhibbin. Barokah. Daripada kamu pakai punya Bahar, ini mendingan punya saya ini. Ini diharam lagi sebeli di bawah Sopwa tadi. Sebeli di bawah Sopwa dekat haram loh saya beli ini. Mendingan ini daripada Bahar punya. Kamu belum tahu tentu itu siwak dari mana dapat sama Bahar. Ini saya beli tadi di dekat haram ini, di petaran Masjid Haram.
Saya kasih kamu, mau nggak? Weh Muhibin, masa punya Bahar doang kamu giniin? Ini Bang Nasab kembali lagi ke Arab ya? Kapan kembalinya? Kok nggak ada kabar beritanya? Kemarin kan ada di Indo. Sekarang ada di Arab Saudi. Kapan baliknya? Baliknya masih lama bang. Saya tuh lagi bahas ini apa tadi masalah Ajir Ubaidillah. Saya nonton sebuah PT beliau itu di YouTube juga, saya sempat ngintip tentang beliau mengatakan bahwasanya di Arab Saudi itu keturunan Ba'alawi dipanggil Sayyid dan Sarip katanya. Jadi Ajir itu pertontonkan kebodohan dan kebohongan dan kebodohannya. Gini loh, keturunan Ba'alawi yang ada di Arab Saudi itu penjual jam tangan, ada di bawah Sopo itu ada keturunan Ba'alawi itu tukang jam tangan teman-teman, ganti jam. Saya pernah suruh potong jam tangan saya, ada keturunan Ba'alawi di bawah jam-jam tower. Bener ada. Nanti saya kenalkan sama kalian. Bukan jam-jam tower, di bawah Sopwa. Jual jam dia. Saya pernah perbaiki jam di dia di situ. Dipotongin jam saya, diperbaiki. Keturunan Ba'alawi itu nggak ada tuh dipanggil dia. Kenapa nggak ngaku di sana? Ngapain jual jam? Kalau juriah Nabi kan di Arab Saudi itu kan kehidupannya dijamin, semua kebutuhannya dicukupi. Saya mau bilang Ya kan? sama Ajir Ubaidillah, saya mau bilang sama Ajir Ubaidillah bahwasanya apa yang Anda klaim di Arab Saudi itu keturunan Ba'alawi disyayidkan, disaripkan, itu benar-benar tidak benar. Saya kira teman saya pulang. Nah, Itu adalah kata Bang Nasab tadi kan, dusta semata. di Masjidil Haram kan ada dari keturunan Ba'alawi kan, yang bisa memperbaiki atau memotong tali jam kan, ya kan? Nah gini, kenapa tidak mengaku sebagai juriah Nabi aja? Kan kalau juriah Nabi di Arab Saudi kan kehidupannya dijamin, fasilitas dicukupi. Kenapa nggak mengaku aja? Ngapain nggak? Bang? Assalamualaikum bang. Nah, kenapa tidak mengaku sebagai juriah Nabi? Nggak usah jualan jam lagi, fasilitas dicukupi. Apa? Mubahalah. Tidak. Tes DNA diharamkan, kitab sejaman diharamkan. Kalau mau naik debat langsung tutup poin. Mubahalah. Tapi kalau mubahalah itu Bang Nasab, kata ketua Gempur haram. Kata kibinnya mubahalah itu kafir. Ini kata kibinnya ya, mubahalah itu kafir. Naik langsung tutup poin. Saya nggak mau bertele-tele lagi. Anda dikasih ilmu tidak mau, juga dikasih DNA tidak mau, tutup poin. Naik sini kita mubahalah. Begitu saja. Buat apa mau capek? Kitab sejaman haram. Tes DNA haram. Mubahalah haram. Mubahalah haram. Tinggal terakhir ini taruh di dalam kandang singa. Tapi yang Bang Nasab yang lucu kata kibinnya loh. Yang lucu kata kibinnya, mubahalah itu kafir kata kibinnya. Itu yang lucunya loh. Berarti kibin ini nggak pernah ngaji ya. Kok mubahalah kafir? Allah ya Karim. Dulu Nabi SAW pernah bermubahalah dengan pendeta-pendeta Yahudi dan juga pendeta Nasrani. Ketika di saat itu Nabi SAW sampaikan bayinah kepada mereka, disampaikan
kebenaran bahwasanya saya adalah nabi terakhir yang diutus. Ini adalah wahyu yang diberikan kepada saya. Kalian harus beriman kepada saya. Mereka malah menuduh Nabi hal-hal, kamu pendusta apa. Ya sudah, jalan terakhir kata Nabi, mari kita bermubahalah. Bawa keluarga kalian dan saya bawa keluarga saya. Ketika sudah di tengah padang pasir teman-teman, pendeta-pendeta lihat ini awan sudah mulai yang hitam. Pendetanya bilang apa? Jangan mubahalah katanya. Ini bisa jadi ini benar. Kalau seandainya benar ini mati semua keturunan kita. Lari pendetanya terbirit-birit. Jadi gini, sama halnya dengan Ba'alawi ini, kita kasih kitab sejaman salah. Kita kasih DNA salah. Ya sudah. Jalan satu-satunya mubahalah. Saya sudah siapkan Quran. Naiklah kalau berani. Naik sini. Kalau punya nyali naik sudah. Nggak bakal berani Bang Nasa kabur. Al-Habsyi, naik Al-Habsyi. Jangan-jangan ini orang Kristen mau adu domba. Al-Habsyi naik sini. Saya mau naikin Al-Habsyi. Saya mau tahu ini orang Islam ini, keturunan Nabi ini ya. Kita naikin Al-Habsyi, naik Al-Habsyi. Kita bahas ini apa? Alfiyah Ibnu Malik. Kita hafal mandubnya kan? Hafal terus kita bahas satu persatu. Dari madlub 1 sampai ke 20. Nah sini kau Al-Habsyi. Kalau kau memang muslim. Mana kau ini? Al-Habsyi tadi mana? Kok lari? Kenapa nggak naik? Beb. Halo Beb. Mana dia? Beb. Atau nggak usah lah, jurumiyah saja Beb. Sini Beb. Kabur Beb. Saya mau lihat orang Habib Muslim yang mengaku Muslim sendiri. Kan kafirkan saya nih. Jurumiyah aja Beb. Sini Beb. Jurumiyah Beb. Kabur. Beb, sini, Beb. Kita bahas jurumiyah dari Al-Kalam. Hafal dulu Beb, baru kita bahas. Al-Kalam huwal abdul muraqabul mufidu bil waddi wa aqsamu thalathatun. Habis itu kita jelaskan. Ini yang muslim kan? Kalau enggak bab toharo aja Beb. Bab toharo. Sini naik Beb. Mana Beb? Kafir-kafirkan orang, jahanam itu sepupu kandungnya si Topik Assegaf tuh, jadi pendeta tuh. Kenapa kau nggak kafirkan dia? Ngawur kau Beb. Kamu tuh kalau tidak punya ilmu tidak usah masuk di room saya. Gampang kali kamu kafirkan orang. Enak kan lidah kamu mengkafirkan orang. Hah? Kafir enak di lidah kamu, di orang lain nggak boleh. Wahabi omongannya kotor. Nggak usah bacot Bang, naik sini Bang. Jambak host. Kebanyakan Capek saya. Giliran Habibmu yang bilang istana yang dajjal, presidennya goblok, menteri agamanya kafir. Bahar lagi bilang goblok, tolol, jahanam, setan, iblis, babi. Kamu diam saja. Pas Habibmu yang mengatakan mulutnya kotor, kamu diam. Pas orang lagi edukasi kedustaan, kebodohan, ketololanmu, kamu bilang kotor, gak masuk akal. Ini Bahar ini gini dia, kalau Bahar itu saya paling menghafal ceramahnya Bahar. Saya paling anti minta-minta sama pejabat. Saya paling anti menjilat kepada pemimpin. Saya paling anti mengambil uang mereka. Karena saya tidak mau jadi dai atau jadi ustadz
pintu neraka jahanam katanya. Habis ceramah, dia ngomong apa? Bapak Ibu, saya ini punya tanah, saya belum lunas. Tanah ini belum saya lunas. Jadi saya mohon Bapak Ibu untuk mengumpulkan harta kalian di jalan Allah untuk melunasi tanah saya. Habis lunas tanah, pengen bangun. Tahu nggak kalian itu buat siapa itu tanah? Itu buat anak cucu dia itu. Muridnya juga nggak ada, cuma 3 orang yang tiap hari yang cium kakinya, cium dadanya. Kalian pikir dia punya murid? Habis itu lagi di mimbar lain lagi, setelah tanah dilunas dia ngomong lagi. Saya tidak mau jadi ustadz penguasa. Saya tidak mau jadi dai penguasa. Menjilat kepada pemerintah, menjilat kepada pejabat. Pulang-pulang, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Itu masih fotoin. Udah obatnya. Bapak Ibu, saya ini punya pesantren. Pesantren ini saya pengen bangun. Harganya sekian. Yang satu dipalak lah sama dia. Anak buahnya Bahar mulai sudah bawa kain. Pak Kiai berapa juta? 3 juta, 20 juta, 4 juta, 200. Pas ngomong gini, 20 juta. Takbir, Allahu Akbar. Pas yang bilang 500, 200 tidak ada takbir. Yang jutaan tok yang ada takbirnya Bahar itu. Kau bilang itu durian Nabi begitu? Durian Nabi begitu? Durian Nabi yang Nabi ajarkan itu adalah ketika mendakwakan agama ini, habis dulu hartanya. Hartanya istrinya tercinta Khadijah pun habis. Sampai-sampai suatu kisah, suatu saat Khadijah menangis sambil masak di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, "Wahai istriku, apakah engkau bersedih karena hartamu habis? Saya perjuangkan di jalan Allah." Kata Khadijah apa? "Ya Rasulullah, saya menangis bukan karena itu," kata Siti Khadijah. "Saya menangis kenapa Allah tidak menambahkan saya harta lagi, biar saya habiskan lagi, saya berikan kepadamu untuk kau dakwakan agama ini." Itu Nabi itu mencontohkan kita. Dia yang memberi, habiskan hartanya. Bajunya saja, bajunya. Ketika ada suatu sahabat berkunjung, dia memuji baju yang Nabi punya, baju perang. Dia mengatakan, "Bajumu bagus sekali ya Rasulullah." Nabi langsung ambil baju itu berikan. Sampai-sampai sahabat yang satunya mengatakan, "Kau ini luar biasa, kau ini betul-betul tidak punya adab. Kamu tahu nggak baju yang kau, baju satu-satunya Nabi punya." Kalau Habib tidak, teman-teman, bukan memberi. Ini berapa? 1 juta. Yang baju dalam 2 juta. Imamah 3 juta. Siwaknya 4 juta. Astagfirullahaladzim. Bikin malu Islam kau, binatang. Ada Islam begitu? Ada orang Islam begitu? Ada orang Islam begitu? Islamnya siapa itu? Ada durian Nabi begitu, mengatasnamakan Nabi, priority masyarakat, mau bangun pondok, minta sama masyarakat. Dia mana kerja, teman-teman? Habib itu mana ikut kerja? Nabi ini perjuangkan agama ini turun dengan tangannya sendiri. Lihat Gali Parit tuh, perang Khandaq. Nabi turun sendiri gali, namanya memperjuangkan agama, begitu caranya. Sakit letih bersama. Kamu membela nasabmu aja nyuruh muhibbinmu kok, apalagi mau bela agama. Nggak percaya gue lo durian Nabi lo, brengsek lo, bukan durian Nabi lo, nggak percaya gue. Bela nasabmu aja kamu suruh muhibbinnya.
Tuh kayak pukul tukang rujak dulu itu. Tukang rujaknya dipukul itu. Yang mengatakan Ba'alawi bukan durian Nabi. Tukang rujaknya dipukul. Habibnya tidur dalam mobil. Muhibinnya yang disuruh pukul. Kok kena saya patah-patahin tanganmu itu. Dasar cucu unyil. Jangankan orang begini nih ya. Ini contohnya mereka nyuruh kita pergi jihad di Palestina. Tidak usah suruh bela agama. Dia bela nasabnya sendiri saja dia suruh muhibinnya. Apalagi kau suruh bela agama. Aduh, gak percaya gue lo judulnya Nabi bro. Gak percaya gue. Gak percaya. Ali itu bukan pengecut. Ali itu laki-laki yang luar biasa. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia lawan ini laki-laki yang lebih besar dari dia, lebih kekar dari dia. Lawan duel bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini kamu ajak perang Palestina aja kamu belum jalan, kamu aja muhibinmu terus. Nggak usah bicara bilang mau bela agama. Bela nasabmu saja yang kamu suruh. Wapi, Rumel Abbas, si Arya. Apalagi mau bela agama. Ini pantat saya nih makan nih, kamu berani nih. Bisa berani bela agama kamu. Nggak percaya gua lo bisa bela agama. Nggak percaya saya. Wallahi saya nggak percaya mereka bisa berani bela agama. Apalagi suruh jihad, nggak percaya saya. Ini bela nasabnya dia aja yang disuruh muhibinnya, apalagi bela agama. Percaya kalian dia bisa bela agama? Nggak percaya saya. Tuh perang Ambon, lihat. Perang Ambon, kita bukan mau bicara perang dengan orang non ya. Kita bukan menjelekkan agama mereka. Saya ingatkan teman-teman. Bukan. Perang Ambon, Rizik itu hanya ngadu domba aja itu. Adu domba dia tidur sembunyi, muhibinnya suruh perang. Puso juga begitu. Hanya bisa ngadu domba sembunyi, yang perang muhibinnya. Ada Habib yang turun, nggak ada. Ini makan pantat saya ini kalau ada yang turun. Nah. Kamu pikir keturunan mereka pemberani? Nggak ada yang pemberani. Tunjukkan saya kuburannya yang mati melawan Belanda. Yang ada fatwa sana sini melemahkan perjuangannya orang Nusantara. Tidak usah kau mau suruh mereka lawan membela agama Ba'alawi ini. Dia bela nasabnya aja yang disuruh Rumil Abbas, Wapi, si Celengan Semir, si Arya, Yanto itu. Kamu pikir mereka pemberani? Nggak, penakut. Kalau dia pemberani berapa kali saya tantang si Aldo itu. Kalau kau memang gentleman, saya ada di Indonesia. Kita sewa itu pancak door di Surabaya, saya bilang. Saya yang bayarin, gak usah kau keluarin uang. 3 kali saya tantang dia, saya tunggu dia, gak ada dia datang. Dia berani duel sama saya ini, saya kasih makan pantat saya ini. Orang di Madinah aja saya bilang sama dia, ini orang ngaku durian Nabi. Wallahi saya tidak pernah ngaku durian Nabi katanya. Di Indonesia ngakunya lo minta ampun. Dasar tuyul lo. Kamu percaya kalian? Kalian percaya mereka durian Nabi? Nggak percaya saya. Sampai gigi saya ompong juga nggak percaya saya. Bela agama, bela agama. Bela agama apa? Memang Rizik berani? Habis chat mesum sama pizza aja. Yang KM 50 aja. Kalian lihat KM 50. Ada Habib mati, nggak ada orang Nusantara jadi tumbal. Habis itu orang Nusantara jadi tumbal, berapa bulan kemudian istrinya meninggal, nikah lagi dia. Terus yang meninggal itu yang jadi tumbal diapakan?
Kamu percaya mereka pemberani? Mana pemberani? Orang hadapi orang KM50 aja yang jadi tumbal orang Nusantara. Tuyul. Pih. Jijik. Percaya kalian mereka pemberani? Namanya juga Kibin bang, pada dungu-dungu yang namanya Kibin tuh dungu bang. Kalian percaya mereka pemberani? Gak percaya saya. Enggak bang, baru-baru percaya. Kalau dia memang gentleman, si Rizik turun dong hadapi orang yang di KM50 tuh. Dia sembunyi dalam ketiak istrinya, orang lain mati di KM50. Apa yang kamu banggakan mereka pemberani? Gak percaya saya. Pemberani dari mana mereka? Kualatnya, itu kualatnya para Habib double yang mana? Kualat. Tukang rujak loh, tukang rujak lemah orangnya itu. Yang disuruh pukul Ba'alawi itu apa coba? Muhyiddinnya yang pukul itu tukang rujak. Terus suarakan Pak Alawi. Terus Pak Alawi di depanku. Terus kalau mana Ba'alawi di depanmu, hajar aja. Itu ludahin mulutnya begini. Pih gitu mukanya bang. Selama dia ngaku Pak Alawi durian. di hatiku. Pak Alawi di hatiku. Alah, Saya Ba'alawi di hati mau memang. Kibin, kenapa? Bukan Ba'alawi di hatimu, kamu memang Ba'alawi. Kok saya kira saya nggak tahu kau siapa. Barani dasar habis chat mesum aja lari ke Saudi. Kamu pikir Ba'alawi itu pemberani? Nggak ada. Orang dia chat mesum sama Perjaja lari ke Saudi. Dasar tuyul. Orang itu 3 kalau dia tahun jadi Bang gentleman, Thoyib kalau nggak dia pulang-pulang. gentleman, setelah dia tahu dia kalau dia memang benar, kenapa takut? Habis chat mesum lari ke Saudi. Muhyiddin. Wah, itu namanya Bang Thoyib, Bang Nasyab. Itu namanya Bang Thoyib nggak pulang-pulang 3 tahun. Gitu.